Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lina Rahmawati dengan NIM 225211215 dari Program Studi Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Mas Said, Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai manajemen strategi. Manajemen strategi adalah usaha manajerial untuk menumbuh kembangkan kekuatan organisasi untuk mengeksploitasi peluang yang muncul guna mencapai tujuan sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Tujuan adanya manajemen strategi antara lain yang pertama, membantu perusahaan untuk beradaptasi. Yang kedua, sebagai arahan jangka panjang dari tujuan yang akan dicapai perusahaan. Yang ketiga, menjadikan kinerja perusahaan lebih efektif dan efisien. Yang keempat, mengaplikasikan, mengevaluasi strategi dan keputusan yang telah ditetapkan. Yang kelima, peninjauan ulang kelebihan dan kekurangan, mencermati kesempatan dan ancaman dari bisnis perusahaan. Yang keenam, menyusun strategi baru guna menyesuaikan perkembangan pada lingkungan eksternal. Yang ketujuh, inovasi barang atau jasa. Bentuk dari manajemen strategi ada 5. Yang pertama, rencana strategik. Yang kedua, rencana operasional. Yang ketiga, program kerja. Yang keempat, program tahunan. Dan yang kelima atau yang terakhir, program semester. Peluang dan ancaman eksternal adalah suatu kondisi ekonomi, sosial, budaya, demokrasi, lingkungan, politik, hukum, pemerintah, teknologi, kecenderungan persaingan, serta peristiwa yang dapat menguntungkan atau merugikan suatu organisasi secara signifikan di masa yang akan datang. Peluang dan ancaman umumnya berada di luar kendali organisasi, sehingga disebut sebagai faktor eksternal. Kekuatan dan kelemahan internal adalah aktivitas dalam kendali organisasi dengan kinerja luar biasa, baik atau buruk. Kekuatan dan kelemahan tersebut muncul dalam aktivitas manajemen, produksi, pemasaran, keuangan, penelitian, pengembangan, sistem informasi komputer suatu usaha, dan lain-lain. Kekuatan dan kelemahan ditentukan secara relatif terhadap pesaing usaha. Adapun fungsi manajemen strategi antara lain 1. Mengusung visi dan misi perusahaan. 2. Mengidentifikasi pasar dan produk. 3. Fokus pada aktivitas brand positioning. 4. Menjaga keteraturan bisnis. 5. Paduan aktivitas perencanaan dan perbaikan. Proses manajemen strategi dan tahapannya. Terdapat 3 proses manajemen strategi. Yang pertama, formulasi. Yang kedua, implementasi. Dan yang terakhir atau yang ketiga adalah evaluasi. Proses yang pertama, formulasi. Langkah-langkahnya meliputi 1. Menentukan misi. Yang kedua, menentukan kekuatan serta kelemahan internal. Yang ketiga, melakukan identifikasi peluang dan risiko eksternal. Yang keempat, pengambilan keputusan strategis. Yang kelima, pembahasan terkait bisnis baru yang akan dijalankan atau malah menghentikan bisnis tersebut. Tahapan manajemen strategis yang kedua adalah implementasi. Tata cara implementasi seperti menentukan tujuan dan target yang ingin disasar, mengelola kebijakan dan seluruh SDM, memberi motivasi kepada karyawannya, membangun kultur dan budaya kerja yang mampu mendukung strategi, 5. Menyusun struktur organisasi secara efektif. Proses manajemen strategi yang ketiga adalah evaluasi. Tata caranya seperti 1. Menganalisis seluruh faktor. Yang kedua, menilai kinerja. Yang ketiga, menentukan tindakan dan keputusan perbaikan. Tahap evaluasi penting untuk dilakukan agar strategi bisnis dapat beradaptasi secara optimal terhadap perubahan apapun yang terjadi di lini internal maupun eksternal. Selanjutnya, manfaat manajemen strategi. Ada beberapa manfaat dari manajemen strategi, seperti memaksimalkan keuntungan, meningkatkan profit di periode selanjutnya, menekan resiko, meningkatkan keunggulan kompetitif, dan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki. Contoh pengimplementasian manajemen strategi dari PT Unilever. Unilever adalah perusahaan multinasional yang berkantor pusat di London, Inggris. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1930. Unilever memproduksi makanan, minuman, pembersih, dan juga perawatan tubuh. Unilever adalah produksi barang rumah tangga terbesar ketiga di dunia.
Unilever adalah salah satu perusahaan paling tua di dunia yang masih beroperasi hingga saat ini dan menjual produknya ke lebih dari 190 negara. Strategi yang digunakan oleh PT Unilever antara lain memperkuat riset terhadap produk sehingga inovasi perusahaan dapat bersaing dengan perusahaan lain. Yang kedua, menjaga kualitas produk tetap sama dari dulu hingga sekarang. Yang ketiga, mengevaluasi produk yang pangsa pasarnya menurun, dan masih banyak lagi. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.